Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami Sukamto Sastro di Meja Channel dalam Renungan Pagi Hari. Bicara tentang mukasafah, bicara tentang insting dan feeling. Coba kita cermati dan dalami lagi. Apa yang sebenarnya yang ada dalam otak dan benak kita? Ada partikel apa sih hati kita sehingga kita bisa melihat jelas ilham insting itu? Nah, sebenarnya begini, ketika hati dan pikiran tidak dimuati apapun, dikosongkan dari apapun, maka udara bisa masuk. Anggaplah sebuah gelas yang kosong. Gelas yang kosong itu tidak diisi dengan minuman, maka udara bisa masuk. Hati seseorang yang terlalu penuh dengan beban pikiran, problema, dan angan-angan, itu menyulitkan ilham masuk. Menyulitkan mukasafah masuk di dalam otak, benak, dan jiwa seseorang. Maka yang terjadi adalah bagaimana mengkosongkan pikiran kita, mengkosongkan otak kita, mengkosongkan jasad rohani kita, mengkosongkan segala sesuatu yang menambah centang perenang. Itu kata kuncinya. Setelah kosong, coba dilembutkan roh kita, dihaluskan roh kita dengan kalimat-kalimat suci, kalimat thayyibah. Misalnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar. Itu di dalam kedalaman roh. Zikirnya zikir sir, rahasia. Setiap lajunya degup jantung itu diringi dengan ruhyah. Ruhyahnya apa? Dengan cara-cara zikrullah. Dari situlah nanti cahaya mukasafah bisa masuk. Cahaya mukasafah bisa masuk. Ketika sudah masuk, yang terjadi, maka banyak sekali inspirasi yang masuk di dalam otak dan benak seseorang. Dan itu tidak sadar dan tanpa sadar. Tidak sadar dan tanpa sadar. Nah, tetapi masih dalam kesadaran batiniah, masih dalam kesadaran rohaniah, bahwa akan banjirlah datang mukasafah itu. Nah, apakah itu terjadi pada semua orang? Belum tentu. Bergantung kepiawaian seseorang di dalam olah batin. Bergantung kebersihan hati seseorang di dalam menjaga hatinya. Bergantung apakah pintu hatinya dibuka agar cahaya ilmu itu bisa masuk dengan cara-cara mukasafah. Nah, sebenarnya ketika seseorang udah terbiasa menggunakan cahaya mukasafah, ilmu mukasafah, maka setiap dia bangun tidur, detak jantungnya, dia melakukan zikrullah. Dia melakukan zikir sir. Bahkan ketika dia diam begitu, otaknya, rohaninya, jiwanya, roh sudah dibanjiri dengan lautan ilmu. Melihat semut berjalan, melihat awan berjalan, melihat kehidupan dan peradaban berjalan, itu memunculkan, memburai banyak referensi ilmu yang langsung masuk ke khasanah ilmu. Maka jiwanya, batinnya, gudangnya penuh jawaban-jawaban solusi ilmu. Karena apa? Mereka belajar dengan semesta alam. Mereka belajar dengan sang maha hebat. Lewat apa? Lewat khasanah semesta yang tersebar di muka bumi. Contoh, kenapa tanaman yang kena pupuk kok itu bisa subur? Kenapa yang tidak kok tidak subur? Nah, ini ada eksperimen pengalaman. Tetapi itu menjadi wacana keilmuan. Oh, berarti tanaman itu juga butuh ransum makanan. Ketika tanaman ransum makanannya kurang, yang terjadi tidak subur. Pakai analisa. Itu secara otomatis pertanyaan-pertanyaan itu muncul. Karena ilmu mukasafah tadi sudah menjadi idealek bagi seseorang. Ilmu mukasafah tadi sudah menjadi kebiasaan seseorang.
Ilmu mukasafah tadi sudah menjadi referensi seseorang sehingga pola kehidupannya, pola peradabannya adalah pola peradaban yang menggunakan referensi cara-cara mukasafah. Kemudian muncul pertanyaan lagi, siapa, bagaimana apabila seseorang bisa meraih mukasafah tersebut? Bagaimana triknya, bagaimana caranya? Satu, yang pengalaman ya, artinya mungkin boleh saja teman-teman semuanya beda dengan kami. Satu, lakukan ritual. Pengertian ritual di sini adalah pola batin ya. Lakukan pola batin, pola sikap dengan cara-cara taubatan nasuha. Melakukan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pertobatan ya. Pengertian pertobatan adalah menyadari proses dirinya agar senantiasa dirinya mohon maaf kepada semesta, kepada orang lain, kepada Allah akan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, sikap batinnya adalah dhaif, lemah. Ya, akan pintar manakala dipintarkan sama Allah, akan pandai ketika dipandaikan sama Allah, akan cerdas ketika dicerdaskan sama Allah. Jadi pola pikir yang tersebut membuat seseorang itu nanti tidak sombong. Karena referensi mukasafah itu terhalang ketika seseorang kibir. Tak ulangi. Referensi mukasafah itu akan hilang, akan lenyap ketika seseorang akan kibir. Ya, kibir itu adalah sombong. Karena sombong itu, al-kibir itu baturul haq wa gomtunas. Sombong itu menolak yang hak, meremehkan manusia. Ketika itu terjadi, burian mukasafah tidak akan bisa masuk ya. Pancaran cahaya ilmu tidak akan bisa masuk ke kasanah ilmu seseorang, ke roh seseorang, ke jiwa seseorang, ke akal manusia. Ya, satu kesimpulannya apa? Nah, kemudian yang kedua, setelah mengkosongkan pikiran, melakukan tobatan nasuka, dan sering-seringlah membaca kalimat-kalimat baik, kalimat-kalimat suci, zikir-zikir yang kita yakini demi kebaikan. Semuanya didasarkan karena mardotilah, ridhonya Allah, didasarkan akan kehidupan ini, bahwasanya semuanya adalah dari semesta. Setelah itu kosongkan hati, pikiran, nikmati dengan detak jantung. Otomatis dengan izin Allah, pertolongan Allah, maka yang terjadi akan banjirlah cahaya kasanah ilmu ke hati, jiwa, dan pikiran serta roh kita. Terima kasih, semoga ada manfaatnya dari kami Sukamto Sastro di Mejo Channel. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.